Ya, halo saudara semua. Saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan selama sehari, permukiman, jalan raya serta pusat perekonomian di Seram bagian barat terendam banjir. Sebagian besar nelayan tak melaut akibat cuaca buruk, harga ikan di Ambon melonjak. Mengisi libur akhir pekan, wisata Pulau 7 Seram bagian barat bisa menjadi pilihannya. Lewat sah. Banjir melanda sejumlah kawasan di Seram bagian barat akibat hujan deras selama sehari mengguyur daerah ini. Akibatnya sejumlah lokasi di Kabupaten Seram bagian barat terendam banjir setinggi 50 cm sampai 60 cm. Dusun Olas, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian barat adalah lokasi terparah dilanda banjir. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam pusat perekonomian serta sejumlah fasilitas publik, termasuk jalan raya, sehingga lalu lintas di sekitar lokasi lumpuh. Hujan dari jam 3 tadi sampai jam 5. Harapan warga cepat surut. Selain disebabkan curah hujan yang tinggi di daerah ini, juga karena meluapnya sungai serta tersumbatnya drainase di Dusun Olas, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian barat. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini, namun banjir begitu meresahkan warga. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Seram bagian barat. Sama drainase. Iya. Mengantisipasi banjir terjadi, pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan mulai melakukan normalisasi drainase di sekitar Kota Namrole, Buru Selatan. Dengan mengerahkan satu buah alat berat, normalisasi pun dilakukan. Lokasi langganan banjir di sekitar kawasan Kota Namrole ini menjadi fokus normalisasi oleh pemerintah daerah dengan menyingkirkan semua material sampah serta sedimen agar drainase bisa kembali lancar. Mudah-mudahan ini sudah ada contoh kepada masyarakat yang ada dalam kota kan, supaya dong lebih menjaga kebersihan, terutama buang sampah harus pada tempatnya. Dengan normalisasi saluran drainase, diharapkan banjir tidak terjadi lagi. Warga meminta pemerintah menormalisasi semua drainase yang tersumbat agar banjir tidak terjadi lagi. Tim Liputan melaporkan dari Buru Selatan. Minimnya infrastruktur di pelosok dan pedalaman mengganggu aktivitas warga, tak terkecuali pelajar. Seperti yang dialami pelajar Dusun Wailawa, Desa Waimorat, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru. Setiap saat mereka terpaksa melewati jalan kampung rusak. Kondisinya jauh lebih parah jika hujan deras mengguyur sebab jalan becek dan penuh kubangan. Usai melewati jalan kampung yang rusak, di depan mata, rintangan lain menanti, yakni sungai berarus deras di kampung ini. Ini kata anak sekolah, saya bisa pergi sekolah karena banjir, saya bisa lewat air. Kalau nekat menyeberangi sungai, nasib buruk pasti mereka alami. Agar tidak sampai terjadi, mereka terpaksa harus menunggu berjam-jam di tepi sungai. Mereka baru bisa melanjutkan perjalanan jika sungai mulai surut. Kondisi ini telah berlangsung sejak lama. Meminta kepada Bapak Bupati, Bapak Gubernur, dan Bapak Presiden, para eksekutif dan legislatif
agar dapat memperhatikan kondisi jalan dan jembatan kami di Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, terkhusus kepada Desa Waimorat dan Dusun Wailawa. Ya, lokasinya di Dusun Wailawa, Desa Waimorat, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru. Sudah cukup lama, kurang lebih 24 tahun. Hal serupa juga katoran sudah pernah alami secara pribadi. Salah satu contoh beta pernah merasakan hal itu. Di tahun 2003, katoran menempuh pendidikan SMP, SMA dari 2003 ke 2009 itu dengan menggunakan jalan kaki dari Dusun Wailawa ke Desa Ilat kurang lebih 7 km dan pulang pergi berarti 14 km. Dan hal itu masih terjadi sampai saat ini. Pemerintah diminta segera membangun jalan dan jembatan layak di Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, agar aktivitas warga serta pelajar kembali lancar. Sofian Muhammadiyah melaporkan dari Buru. Mohon juga ini, paling besar kata orang sekolah saya bisa lewatin. Orang buang anak. Seorang bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan di sebuah gubuk kosong oleh warga Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate. Bayi malang dengan panjang 45 cm dengan berat badan 2,5 kg ini ditemukan warga dalam kondisi sehat. Bayi ini diduga diletakkan oleh kedua orang tuanya dari hubungan gelap. Sebelumnya bayi perempuan ini ditemukan dua remaja Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate saat hendak ke pantai. Saat ini bayi ini adalah statusnya anak negara karena belum ada pengakuan dari orang tua siapa yang akan mengadopsi. Saya bawa dia pulang ke rumah, saya rawat. Dan saat ini bayinya sehat, Bu? Alhamdulillah bayinya sehat, bayinya sangat sehat, dan bayi ini kalau menurut saya itu adalah mukjizat ya. Temuan ini kemudian dilaporkan ke pihak yang berwajib. Polisi kemudian turun ke TKP dan mengevakuasi bayi ke rumah sakit. Keberadaan kedua orang tua sang bayi masih dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan melaporkan dari Ternate. Iya, betul.